Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Samarani Fahmi dengan NIM 231101332, absen nomor 8, dengan tema tentang terserapik dan juga vaksinasi HPV. Jadi saya di sini akan melakukan tutorial bagaimana caranya research artikel ilmiah menggunakan website maupun kita menggunakan AI. Dan langsung saja kita ke tutorialnya. Jadi saya di sini akan menggunakan eh, bantuan dari website PubMed. Selain itu juga bisa menggunakan bantuan lain dari buku Scholar atau lain-lainnya yang bisa digunakan. Saya akan cari kata kuncinya adalah uh, vertikal kanker sebagai bantuan AP, APV sehingga yang tadi uh, jadi coba kita filter 5 tahun terakhir, terus juga free full text agar bisa dibuka nanti ya. Terus juga kita bisa uh, milih tipe artikel seperti apa, bukan lagi dengan kebutuhan masing-masing. Jadi kita bisa lihat di sini hasilnya adalah ini proses vertikal ini portal ini bisa nih dipakai nih. Dan juga bisa dipakai, tapi ini khusus wanita ya, wanita remaja. Yung ya, saya gunakan ini karena ini semuanya dari keyboard yang tadi saya gunakan. Ada cervical cancer, terus ada risk factor, screening, dan juga vaksinasi HPV. Oke, ini dari artikelnya, ini penulisnya, dan ini adalah abstraknya. Bulan ini nyala keywordnya. Nah, terus kita masuk ke segmen kedua, yaitu mencari literatur artikel menggunakan bantuan AI. Kali ini saya akan menggunakan semantic scholar karena menurut saya ini AI yang menurut saya paling mudah digunakan dan dipahami oleh pemula seperti saya ataupun teman-teman. Jadi menurut saya kita langsung cari seperti yang pertama tadi, sama saja ya, di browser and vaccination vaccination and screening. Kita langsung dapat hasil yang sama seperti bantuan dari PubMed. Hasil yang sama ya. Ini berbeda nih untuk kendaraan kedua ini. Uh, Sebelumnya saya sudah ini sebelumnya sudah saya cek dulu, saya ubah dulu 5 tahun. Ini bisa dipilih nih, ada uh, lingkungan studinya di mana aja. Cuma desain, metodologi, biologi, sel, psikolog, dan lain-lain yang bisa disesuaikan lagi. Ini sedia pas tadi sebentar. Ini juga start balapan, aplikasi kon, kuasa tulis sama resensi. Kita buka dan ya ini sama tapi ini oke, kita expand nih. Kayak abstraknya ini ya sama ya. Tadi juga ini sesuai dengan review metode.
Oke, kita masuk ke segmen ketiga, yaitu kita masuk ke segmen ketiga, yaitu kita review jurnal dari review artikel yang tadi sudah disebutkan, yaitu Cervical Cancer Epidemiology Global Evidence Incidence Mortality Respector and Equity in HPV Screening. Tulisnya ada Flora Joya, ada Zahra Sahabininya, Afros Masidimowati, Leila Allah Poli, Amit Salehinia, dan juga Doyon Lee. Jadi penerbitnya ada Journal of Clinical Medicine yang terindeksisasi oleh Scopus. Tujuan penelitiannya itu ada di abstrak tentunya. Itu ini hmm, antara salted resolusi. Nah, ini ya. Untuk desain dan metode yang digunakan itu ada comprehensive search for improvement. Jadi dia mencari eh, apa yang ada di sini, tapi eh, inklusinya hanya yang berbahasa Inggris. Dari luar bahasa Inggris dia tidak ambil. Input ini temanya ini. Nah, soalnya ini census fact dari awal oke, ini ada konklusinya. Jadi circular tanker berorientasi global search marginal. Nah, jadi tidak belum merata ya. Global orientasi dengan jadi kita langsung masuk ke kekuatan dan keterbatasannya dari artikel ini. Menurut saya adalah uh, artikel ini sangat luas karena mencakup seluruh global, apa, seluruh dunia, seperti judulnya global incident, kasus dunia terkait kan, kanker serviks ini. Terus juga dia eh, terus menurut saya kekurangannya yaitu karena ini terlalu luas, jadinya dia kurang mendalami apa yang ada di masing-masing kasus di sebuah negara. Jadi tidak terlalu mendalami, hanya yang berbahasa Inggris saja. Jadi kurang mendalami dari sisi kasus kanker serviks. Terus relevansi yang ngapain berlalu. Nah, kenapa ini relevan? Karena ini membahas suatu persebaran penyakit dari kanker serviks, bagaimana determinannya, juga bagaimana faktor risikonya dan lain sebagainya. Jadi ini sangat berguna untuk sebagai acuan untuk membuat program di masa depan dengan dengan data yang telah disediakan ini, dibantu dengan data-data lain yang menambah dari literatur yang akan digunakan sebagai uh, program yang akan dibuat. Termasuk ke segmen penutup, yaitu menurut Anda mana yang lebih efektif untuk penelitian literatur ilmiah? Menurut saya uh, untuk bantuan AI yang digunakan oleh yang saya gunakan ini semantik Scholar sangat mudah dipahami karena juga
tidak terlalu ribet, jadi dia langsung aja, nggak perlu login login lagi, dia langsung saja ngetik apa yang diperlukan dan seperti yang gini. Nah, jadi nggak perlu login, langsung masuk aja. Terus juga ini menurut saya cukup lengkap ya dari semantik sebenarnya. Terus juga keunggulan dan kelemahan masing-masing pendekatan yang Anda salah dulu. Keunggulan yang saya rasakan mungkin dari sini ya, dari PPT ini lebih ilmiah sih menurut saya, lebih profesional gitu kan. Lebih rapi, dan juga data yang diberikan itu pilihan pilihan filternya itu juga lebih banyak daripada ini, daripada Smart Explorer ini. Saya ini banyak pilihan, sedangkan kalau Subfig ini Smart Explorer ini cuma beberapa saja filternya. Yang saya sampaikan kepada teman-teman bahwa penting untuk menggunakan ini, tanda-tanda begini sebagai penghubung. Jika tidak pakai ini, maka hasilnya juga akan berbeda dari apa yang akan ditampilkan pada ini maupun di PubMed. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.